Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film Korea yang berjudul My Little Bride tahun 2004. Film ini dibintangi oleh Moon Geun-young dan Kim Rae-won. Bercerita tentang seorang siswi SMA bernama Bo-eun yang dijodohkan dengan seorang pria bernama Sang-min yang ternyata adalah gurunya sendiri. Setelah menikah, mereka harus tinggal bersama. Namun, keduanya sepakat untuk menyembunyikan status pernikahan mereka dari kenalan di sekolah. Nah, bagaimana kerumitan hidup yang harus dijalani Bo-eun dan Sang-min selama pernikahan mereka? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang gadis diminta oleh orang tuanya untuk menjemput seorang pria di bandara. Gadis ini adalah Bo-eun yang masih duduk di bangku SMA. Pria yang dijemput Bo-eun ini adalah Sang-min, si pria mata keranjang yang merupakan teman masa kecil Bo-eun. Sang-min yang sedang studi di luar negeri diminta untuk pulang karena kondisi kakek Bo-eun sedang tidak baik. Jadi, setibanya Sang-min di rumah kakek Bo-eun, seluruh keluarga Bo-eun dan Sang-min diminta untuk berkumpul. Di momen inilah kakek Bo-eun meminta Bo-eun dan Sang-min untuk memenuhi janji yang dulu dibuat oleh kakek Sang-min dengan kakek Bo-eun. Janji tersebut adalah untuk menyatukan kedua keluarga dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, kakek ingin Bo-eun dan Sang-min menikah. Baik Bo-eun dan Sang-min tentu saja terkejut dan menentang perintah ini. Apalagi, Bo-eun merasa dirinya yang masih berusia 15 tahun tidak mungkin bisa menjalani kehidupan pernikahan. Singkatnya, setelah percakapan tersebut, baik Bo-eun maupun Sang-min kembali menjalani kehidupan mereka sebagai siswa SMA dan mahasiswa. Tetapi, suatu hari, kakek menelepon ayah Sang-min untuk mengatakan bahwa kakek ingin Bo-eun dan Sang-min tetap menikah bagaimanapun caranya. Setelah menerima telepon dari kakek, ayah Sang-min bertingkah aneh. Seketika, Sang-min dan ibunya tahu kalau pernikahan Sang-min dan Bo-eun tidak bisa lagi dihindari. Sang-min lalu menemui Bo-eun dan menyatakan keputusannya. Mereka berdebat karena keduanya merasa dilema. Di tengah perdebatan tersebut, Hae-won, teman Bo-eun yang saat itu juga bersama mereka, malah mengira Sang-min adalah seorang sugar daddy. Bo-eun dan Sang-min segera menjelaskan situasi mereka agar Hae-won tidak lagi salah paham. Selepas kepergian Hae-won, Bo-eun menerima telepon yang mengabarkan tentang kondisi kakek. Segera setelahnya, Bo-eun dan Sang-min ke rumah sakit dan melihat kondisi kakek terlihat lemah. Namun, yang tidak mereka ketahui, situasi ini adalah siasat yang dibuat oleh kakek untuk membujuk agar Bo-eun mau menikahi Sang-min. Dan terbukti, sandiwara kakek berhasil karena akhirnya Bo-eun bersedia untuk menikah. Malam harinya, sementara Bo-eun mencurahkan kekhawatirannya kepada sang ibu, Sang-min pergi ke klub bersama teman-temannya. Saat melihat teman-temannya yang bebas menari bersama gadis-gadis, Sang-min dipaksa menerima kenyataan kalau ia harus melepaskan masa-masa keplayboyannya. Hari pernikahan pun tiba. Untungnya, hari ini bertepatan dengan hari karya wisata di sekolah Bo-eun, sehingga tidak ada teman-teman Bo-eun yang tahu selain Hae-won. Meskipun masih galau dan merasa ditipu oleh sang kakek, Bo-eun tetap melaksanakan upacara pernikahannya dengan patuh. Acara pernikahan berjalan lancar, dan seharusnya setelah acara, Bo-eun dan Sang-min dijadwalkan untuk bulan madu ke Pulau Jeju. Saat di bandara, Bo-eun meminta izin untuk ke toilet lebih dulu, sementara Sang-min akan boarding duluan. Tetapi, Sang-min tidak sadar kalau Bo-eun tidak berencana untuk ikut dengannya ke Pulau Jeju. Bo-eun kabur dan akhirnya Sang-min harus terbang untuk bulan madu sendirian. Di Pulau Jeju, secara tidak sengaja, Sang-min 2 kali berpapasan dengan Hae-won dan teman-teman sekolah Bo-eun yang sedang karya wisata. Ia bahkan 2 kali dikira sebagai pria genit pengincar gadis SMA oleh salah seorang guru. Sedangkan Bo-eun, malam pertama, ia hanya berkeliaran di sekitar rumahnya. Ia juga pergi ke bioskop dan sepertinya menginap di sekolah. Keesokan harinya, Bo-eun bertemu dengan senior yang disukainya bernama Jong-woo.
Tanpa memikirkan Sangmin yang ketiban kesialan bertubi-tubi, hari itu Go-eun malah berjalan-jalan bersama Jongwoo dan menerima permintaan Jongwoo untuk menjadi pacarnya. Setelah puas bersenang-senang, Bo-eun pergi ke sauna di mana ia tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya yang kebetulan juga sedang berada di sana. Ibu Bo-eun terus saja resah memikirkan anak gadisnya yang harus menikah muda. Namun, ayah Bo-eun meyakinkannya kalau Bo-eun akan baik-baik saja karena kini ia berada di tengah keluarga yang baik. Malamnya, Sangmin yang telah kembali dari Pulau Jeju dan Bo-eun bertemu di depan rumah. Meski kesal setengah mati kepada Bo-eun, Sangmin berusaha untuk terlihat seperti tidak terjadi apapun di acara makan malam keluarga. Maka, dimulailah kehidupan pernikahan Sangmin dan Bo-eun. Mereka tinggal di sebuah apartemen terpisah dari kedua orang tua juga kakek. Suatu malam, saat Bo-eun sedang belajar, Sangmin masuk ke kamarnya dan menggoda Bo-eun dengan maksud bercanda. Namun, Bo-eun menganggap candaan Sangmin itu serius. 원래 결혼하면 같이 자는 거야. 미쳤어! Ketika Sangmin tidak sengaja terjatuh di atas tubuh Bo-eun, Bo-eun panik lalu secara refleks menusukkan pulpen yang sedang dipegangnya ke kepala Sangmin. Esok harinya di sekolah, saat Hye-won menanyakan apa yang terjadi di masa bulan madu Bo-eun padanya, Bo-eun menceritakan kalau ia sudah jadian dengan Jongwoo. Dan Hye-won terlihat tidak menyukai jawaban Bo-eun ini. Sangmin berkumpul bersama teman-temannya dan minum sampai mabuk. Di tengah ocehannya, ia menyombongkan diri sebagai suami yang dihormati oleh istri. Untuk membuktikannya, Sangmin lalu menelepon Bo-eun dan menyuruhnya untuk datang. Bo-eun benar-benar datang untuk menjemput Sangmin yang sudah sangat mabuk. 박상민, 너 집에 안 갈래? Mereka lalu ditemani pulang oleh senior Sangmin yang bernama Jisoo. Di perjalanan pulang, Bo-eun menceritakan bagaimana ia dan Sangmin sudah sangat dekat sejak mereka masih kecil. Jisoo lalu berkata kalau Bo-eun dan Sangmin memang diciptakan untuk bersama. Di sekolah, kabar Bo-eun berpacaran dengan Jongwoo sudah sampai di telinga para senior wanita sampai membuat Bo-eun dilabrak. Tepat pada waktunya, Jongwoo muncul untuk menyelamatkan Bo-eun dari perundungan dan mengakui bahwa rumor pacarannya memang benar. 나 보은이랑 사귀는 거 맞아. Sementara itu, kehidupan ganda Bo-eun sebagai istri Sangmin dan pacar Jongwoo pun terus berlanjut. Sampai suatu hari, Sangmin secara tidak sengaja mengetahui hubungan Bo-eun dan Jongwoo. Meskipun sudah mengetahui hal tersebut, Sangmin berusaha untuk bersikap biasa. Di sekolah pun, berita pacaran itu sudah tersebar. Hye-won berusaha menegur Bo-eun dengan mengatakan bahwa tindakannya ini tidak benar dan egois. Namun, Bo-eun masih kekeh pada pendiriannya. Hye-won bahkan sampai harus mengungkapkan perasaan terpendamnya terhadap Jongwoo kepada Bo-eun. Tapi, setelah itu sikap Hye-won menjadi tidak lagi bersahabat kepada Bo-eun dan hubungan keduanya merenggang. Masalah tidak hanya sampai di situ. Sangmin mendapat penempatan magang sebagai guru seni di sekolah Bo-eun. Munculnya Sangmin di sekolah tentu saja membuat Bo-eun dan Hye-won terkejut. Karena status Bo-eun dan Sangmin hanya diketahui oleh Hye-won dan kepala sekolah, kini mereka harus berusaha semaksimal mungkin agar rahasianya tetap terjaga. Tentu saja tidak mudah, apalagi di sekolah, Sangmin terus saja didekati oleh Bu Guru Kim. Bu Kim mengejar Sangmin secara terang-terangan. Ia bahkan datang ke apartemen Sangmin dan Bo-eun di hari libur. Karena tidak siap mendapat kunjungan mendadak itu, Bo-eun sampai harus sembunyi-sembunyi dan terjatuh demi menghindari Bu Kim. Di kelas, para siswi bertanya mengenai cinta pertama Sangmin. Sangmin menjawab kalau cinta pertamanya adalah satu-satunya gadis yang mengunjunginya saat dirinya menjalani wajib militer selama 3 tahun. Sangmin berkata kalau gadis itu tidak tahu betapa Sangmin mencintainya. Bo-eun yang mendengar hal itu mengira gadis yang dimaksud Sangmin adalah Jisoo. Singkat waktu, Sangmin mendapat panggilan reuni wamil. Sebelum pergi, Sangmin berpesan sesuatu kepada Bo-eun. Ternyata, Sangmin meminta Bo-eun untuk datang mengantarkannya makan siang. Kedatangan Bo-eun tentu saja membuat heboh dan juga iri teman-teman Sangmin yang lain.
Saat sedang menikmati makan siang, Sangmin dihampiri oleh seniornya. Senior tersebut kemudian mengerjai Sangmin. Boen yang tidak terima suaminya dikerjai mengamuk lalu menantang si senior. Pulangnya, ketika sedang berjalan bersama, dua orang pria mendatangi Boen dan Sangmin. Kedua pria itu mengira Boen adalah gadis panggilan dan Sangmin adalah mucikarinya. Perkelahian terjadi dan membuat mereka semua dibawa ke kantor polisi. Sangmin dan Boen sudah menjelaskan bahwa mereka berdua adalah suami istri, tetapi polisi tidak percaya. Akhirnya, kepala sekolah dan Bu Kim selaku wali kelas Boen harus dipanggil agar Sangmin dan Boen bisa dilepaskan. Di sini, akhirnya Bu Kim mengetahui status Sangmin dan Boen. Di rumah, Boen terus mengomeli Sangmin karena diam saja saat dipukuli. 빡빡 문대기나 해. Sejak mengetahui hubungan Boen dan Sangmin, sikap Bu Kim berubah 180 derajat. Menjelang festival sekolah, kelas Boen mendapatkan tugas untuk mendekor panggung. Sementara anak-anak lain diberi tugas dalam kelompok, Bu Kim menyuruh Boen untuk menggambar dinding belakang panggung yang sangat besar sendirian. 너무 넓다. Boen sedang mulai membuat sketsa ketika Hewon menghampirinya. Tanpa waktu lama, keduanya pun berbaikan dan mulai melukis bersama. Pulangnya, Hewon meminta Boen untuk memikirkan perasaan Sangmin yang terlibat dalam polemik cinta antara dirinya dan Jongwoo. Hewon merasa Boen sebenarnya juga menyukai Sangmin, tetapi Boen menyangkalnya. Menurut Boen, Sangmin hanyalah seperti seorang kakak laki-laki baginya. Setelah Boen dan Hewon pulang, Sangmin diam-diam melanjutkan pekerjaan mereka. Namun, aksinya itu dilihat oleh 3 senior yang merundung Boen. Malam itu, Ibu Sangmin menginap di apartemen mereka sehingga Boen dan Sangmin harus tidur sekamar. Saking lelahnya, Sangmin sampai bermimpi melakukan hal-hal romantis bersama Boen. Suatu waktu setelah melukis, Boen dan Hewon mengobrol sambil cuci tangan di toilet. Tapi dengan ceroboh, mereka membicarakan bahwa Boen dan Sangmin adalah suami istri. Tanpa mereka sadari, 3 senior perundung juga berada di sana dan mendengar semua obrolan mereka. Setelahnya, Boen pulang ke apartemen tapi Sangmin belum pulang. Boen mengeluh tentang Sangmin yang tidak mau membantunya mengerjakan lukisan. Padahal, Boen tidak tahu kalau Sangmin dan teman-temannya sedang menyelesaikan lukisan Boen di sekolah. Singkat cerita, hubungan Boen dan Jongwoo akhirnya diketahui oleh seluruh keluarga secara tidak sengaja. Di acara makan malam keluarga, adik Boen yang ingin memutar videonya bersama gebetannya malah menayangkan Boen dan Jongwoo yang secara kebetulan sedang berada di tempat yang sama. Di tengah kebingungan keluarga atas identitas laki-laki yang bersama Boen, Boen lari meninggalkan rumah. Sangmin berusaha mengejar Boen dan membujuknya untuk pulang. Ibu Boen lalu menenangkan Boen, juga menjelaskan betapa Sangmin selalu ada untuk Boen sejak kecil dulu. Telepon dari Jisoo juga membuat Boen akhirnya tahu kalau Sangmin diam-diam membantunya melukis panggung. Malam itu juga, Boen pergi ke sekolah dan melihat sendiri hasil akhir lukisannya. Ia tahu gadis kecil dan anak lelaki di dalam lukisan tersebut adalah dirinya dan Sangmin. Setelah melihat surat yang disimpan dalam jurnal Sangmin, Boen pun sadar kalau cinta pertama Sangmin adalah dirinya. Boen mengingat kembali kenangannya bersama Sangmin, bahwa selama ini Sangminlah yang selalu ada di sampingnya. Jadi, Boen memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jongwoo di hari festival sekolah. 지금 헤어지자고 얘기하는 거야. 미안해 오빠. Setelah itu, ia mencari Sangmin, namun Sangmin sudah duduk bersama guru lain di depan panggung. Ketika Sangmin diminta untuk memberi sambutan di atas panggung, salah satu senior perundung membongkar status Boen dan Sangmin lalu mendesak Sangmin untuk menjelaskan. Awalnya, semua orang yang ada di sana terkejut dan menatap Boen juga Sangmin dengan tatapan menghakimi. Akan tetapi, setelah Sangmin menjelaskan semuanya, kondisi keluarga,
dan alasan mereka menikah, ditambah lagi dengan pengakuan Boeun yang akhirnya menyadari bahwa ia mencintai Sangmin, 오빠를 사랑하는 거. respon seluruh audiens berubah. Mendengar pernyataan cinta Boeun membuat Sangmin salah tingkah. Dan film My Little Bride pun selesai. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!